Max Verstappen sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai pembalap dengan skill terbaik di grid saat ini. Dengan mobil ala kadarnya, Verstappen berhasil raih kemenangan perdananya di F1 musim 2025 pada gelaran GP Jepang Minggu siang kemarin. Verstappen berhasil menahan gempuran dari duo McLaren yang membututinya sepanjang balapan untuk meraih kemenangan ke-64-nya di F1. Pencapaiannya kemarin juga memperpanjang rekor tak terkalahkannya di Suzuka selama 4 tahun terakhir, di mana semenjak musim 2022, ia selalu meraih pole position dan menang. Penampilan Verstappen di Suzuka mungkin bisa dibilang merupakan salah satu performa terbaiknya di F1, karena dengan performa mobil yang masih belum mencapai kata memuaskan. Tapi pembalap Red Bull itu masih mampu mengobrak-ngabrik duo McLaren yang diklaim memiliki mobil tercepat saat ini. Verstappen semenjak sesi latihan bebas mengeluhkan problem understeer yang memang sudah jadi penyakit fundamental di RB21 semenjak musim lalu. Tapi seperti biasa, Verstappen ketika masuk kualifikasi seperti memasuki mode yang berbeda dan dia selalu bisa menampilkan sesuatu yang ekstra. Ketika duo McLaren diprediksi akan dengan mudah mengunci baris depan, Max Verstappen secara tak terduga muncul dengan lap yang luar biasa dan mencuri pole position di GP Jepang. Verstappen hanya unggul tipis dan tidak sampai 0,05 detik dari duo McLaren. Padahal dia di sektor pertama dan kedua kalah cepat ketimbang Lando Norris. Bahkan Max sempat alami understeer di tikungan Spoon yang menyebabkannya kehilangan nyaris 0,2 detik di lurusan. Tapi disinilah keajaiban seorang Verstappen muncul, yaitu dia berhasil memangkas ketertinggalan itu hanya dari pengereman keras di chicane. Verstappen mengerem sangat telat dan sangat agresif, yang kemudian menjadi bagian paling krusial untuk mencuri pole position dari genggaman Norris. Selain soal skill pembalapnya yang memang anomali, Red Bull lagi-lagi juga membuktikan kualitas utak-atik setup mobilnya yang sudah sangat klop dengan apa yang Verstappen inginkan. Sesulit-sulitnya RB21 dikemudikan, mereka selalu bisa menemukan settingan yang pas untuk bisa dimaksimalkan oleh Verstappen di saat-saat krusial seperti kualifikasi kemarin. Red Bull memberikan konfigurasi aero dengan tingkat efisiensi yang tinggi pada mobil Verstappen yang cukup membantunya memaksimalkan top speed di lurusan. Sementara itu di tikungan meskipun terlihat begitu understeer, Verstappen berhasil memaksa RB21 untuk belok melibas semua tikungan di sirkuit Suzuka. Pole position yang ia raih jadi kunci awal dalam kemenangannya pada balapan GP Jepang, karena track position yang sangat berperan penting mengingat sulit sekali menyalip di track seperti Suzuka. Balapan yang hanya berjalan satu kali stop, dan dengan tingkat degradasi ban yang rendah, memudahkan Verstappen dalam memanajemen race dengan tarik ulur jarak dari duo McLaren di belakangnya. Hasilnya meskipun ditekan sepanjang balapan, Norris sama sekali tidak mampu memberikan ancaman yang serius karena sulit sekali untuk bisa tembus gap 1 detik. Digabung oleh Verstappen yang tak buat kesalahan, membuat dia tak terkejar sampai finish untuk raih kemenangan. Jadi bisa dibilang kalau kombinasi pembalap sekaliber Verstappen dengan kemampuan utak-atik setup dari Red Bull masih jadi kombinasi yang mengerikan musim ini, meskipun mobil mereka jelas merupakan underdog. Sementara itu McLaren yang sebelumnya meraih 2 kemenangan dalam 2 balapan pertama, kali ini kembali harus mengakui kalau mobil kencang saja tidak cukup untuk memastikan podium tertinggi. Walaupun mereka tetap puas karena finish di podium kedua dan ketiga, tapi dari sudut pandang level yang dibawa oleh MCL39 musim ini, GP Jepang merupakan peluang yang terbuang sia-sia. Sepanjang akhir pekan mereka begitu kuat dengan performa di sektor pertama dan kedua yang seolah-olah berada di planet yang berbeda. Namun McLaren dipaksa kembali membumi oleh seorang Max Verstappen yang menampilkan performa selayaknya seorang juara dunia 4 kali di Suzuka. Andrea Stella berpendapat kalau balapan sebenarnya memang sudah ditentukan semenjak kualifikasi, di mana McLaren gagal meraih pole dan karakter Suzuka yang susah menyalip. Meski benar, tapi pernyataan Stella tak bisa melepaskan McLaren dari topik-topik hangat seputar beberapa keputusan strategi mereka yang dinilai terlalu bermain aman. Ketika mereka punya mobil tercepat dan pembalap yang sama-sama gacor, langkah terbaik memang bermain agresif dengan ambil inisiatif strategi untuk prioritaskan track position. Tapi apakah benar mereka seharusnya bermain lebih agresif pada GP Jepang kemarin? McLaren sudah terjebak di situasi sulit dengan permainan manajemen ban di stint pertama karena mereka tidak bisa ambil inisiatif pit stop dengan kondisi top 10 yang cukup ketat. Banyak pihak yang menilai McLaren harus gunakan strategi undercut dengan Norris pit lebih awal untuk dapatkan track position dari Verstappen.
Masalahnya adalah, kondisi top 10 yang ketat tidak memungkinkan untuk undercut, karena Norris akan terjebak di traffic antara Alex Albon sampai Tsunoda. Mereka berpeluang kehilangan posisi 3 besar karena terjebak traffic tersebut. Sampai kemudian akhirnya McLaren tak bisa berkutik ketika George Russell masuk pit terlebih dulu pada lap ke-19, dan itu memaksa tim untuk memberikan prioritas pit stop kepada Piastri duluan untuk cover undercut dari Mercedes. Jika Piastri dipaksa menunggu Norris pit terlebih dahulu, dia bisa terkena undercut dari Russell yang jaraknya hanya 5 detik pada lap ke-18. Opsi overcut atau golong bagi Norris juga tak bisa dilakukan karena perbedaan degradasi ban yang tipis, serta sulitnya mengejar Verstappen ketika di belakang dirty air. Andrea Stella menegaskan kalau hasilnya akan sama saja jika mereka memakai strategi overcut, atau bahkan bisa lebih parah, di mana Norris malah disalip oleh Leclerc atau Russell. Alhasil mereka tak punya pilihan selain pit stop bebarengan dengan Verstappen, yang berujung pada insiden ketika mereka berdua exit bersamaan, yang buat Norris melebar ke rerumputan. Meski dipertanyakan, tapi dari situasi balapan memang cukup sulit bagi McLaren untuk membuat pergerakan dari sisi strategi. Satu-satunya yang kami sayangkan tentu keengganan McLaren untuk mencoba team order ketika Piastri jelas tampil lebih cepat di fase akhir balapan. Ketika Norris kesulitan memberikan tekanan kepada Verstappen, justru Piastri lah yang memberikan tekanan yang cukup besar pada rekan setimnya itu. Andrea Stella sendiri mengatakan kalau Piastri bisa menempel Norris karena pembalap Inggris itu sedang memanajemen ban supaya bisa terus dekat dengan Verstappen. Tapi itu tak menjelaskan kenapa Piastri tetap bisa tampil lebih cepat meskipun sama-sama berada di zona dirty air. Secara strategi kami sepakat dengan Stella jika McLaren memang tak punya ruang gerak yang cukup dan serba salah jika ingin ambil inisiatif. Tapi dengan tidak mencoba team order, McLaren menyia-nyiakan kesempatan berharga untuk setidaknya memberikan dinamika yang berbeda dalam perlawanannya pada Verstappen. Toh, setidaknya jika gagal, Piastri bisa disuruh untuk kembalikan posisinya lagi kepada Norris di lap terakhir, karena mereka berdua sudah punya pemahaman kerjasama yang solid. Masalah eksekusi lagi-lagi jadi PR McLaren, baik dari segi pembalap yang gagal kapitalisasi performa mobil di kualifikasi, maupun dari keputusan tim yang terkekang dengan papaya rules. Alhasil Verstappen memanfaatkan goyahnya McLaren itu untuk curi kemenangan di Suzuka. Beralih ke tim lain, Ferrari akhirnya bisa kembali raih poin dan mendapat akhir pekan terbaiknya di musim 2025. Charles Leclerc finish di posisi keempat dan koleksi tambahan 12 poin. Tapi tentu itu jauh dari kata memuaskan bagi Leclerc yang mengaku berusaha mengejar 3 pembalap terdepan, tapi tak mampu karena mereka terlalu kencang. Leclerc sempat beberapa kali menyamai kecepatan pembalap di 3 besar, tapi performanya malah drop di fase akhir balapan dan dikejar oleh George Russell di 5 lap jelang finish. Sementara Lewis Hamilton yang jalani strategi berbeda harus puas finish di urutan ke-7. Duo Mercedes walau finish di posisi 5 dan 6, performa mereka terhitung masih lumayan solid jika melihat karakter Suzuka yang memang kurang bersahabat dengan W16. Kimi Antonelli jadi bintang, di mana ia memecahkan 3 rekor sekaligus di GP Jepang kemarin. Di usianya yang menginjak 18 tahun, 7 bulan, dan 12 hari, menjadi pembalap termuda yang memimpin balapan di F1, dan pembalap termuda yang catatkan fastest lap mengalahkan capaian Max Verstappen. Selain itu, raihan fastest lap-nya juga memecahkan rekor lap di sirkuit Suzuka, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Lewis Hamilton di musim 2019. Antonelli juga eksekusi strategi golong dengan bagus, di mana meskipun dia memakai ban medium sampai lebih dari 30 lap, dia bisa tampil lebih cepat dari Hamilton. Bahkan ketika ganti ke ban hard, dia secara konsisten juga lebih kencang dari Hamilton yang pakai medium baru, dan ia tinggalkan 10 detik di belakang saat finish. Selain Antonelli, Isaac Hadjar juga bersinar di Suzuka dengan akhirnya pecah telur dengan raih poin perdana berkat finish di urutan ke-8 GP Jepang. Penampilan Hadjar memang patut diacungi jempol, karena di kualifikasi saja dia bisa pertahankan rekor positif dengan start dari posisi ke-7 dalam 2 balapan beruntun. Padahal di kualifikasi, dia sempat alami masalah di sabuk pengaman yang terlalu kencang dan sampai membuat anunya terjepit. Saat balapan, Hadjar mengaku harus push selayaknya kualifikasi selama 53 putaran untuk bisa menjauh dari kejaran Alex Albon yang finish di belakangnya. Albon sendiri melanjutkan tren positifnya bersama Williams dengan raih poin dalam 3 balapan beruntun dan bantu tim kumpulkan 19 poin, yang mana itu sudah lebih banyak dari capaian mereka musim lalu.
Posisi poin terakhir dihuni oleh Oliver Bearman yang jalani balapan solid tanpa kesalahan. Jadi apa momen favorit kalian pada race kemarin? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.